Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, sehat. Ada yang sakit? Ya. Memang harus sehat ya. Jangan sampai ada yang sakit, apalagi mengikuti pelajaran penjas. Semua harus sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Apa itu sehat secara jasmani? Sehat secara jasmani, sehat secara fisik, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cedera, kita tidak demam, kita tidak merasakan gejala-gejala sakit yang lainnya, agar kita mampu mengikuti pembelajaran dengan lancar ya. Itu sehat secara jasmani, itu secara fisik, secara dohir gitu ya. Sehat secara rohani, ada yang tahu? Nah gini, konteks sehat secara rohani itu maksudnya kita itu sehat dari dalam diri kita, rohani kita, hanya kita yang bisa menilai gitu ya. Misalnya kita meningkatkan kesehatan rohani ini dengan meningkatkan keimanan kita dengan beribadah, memulai segala sesuatu dengan berdoa. Nah untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa ya, agar kita diberikan ilmu nantinya bisa kita terapkan di kemudian hari dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, salah satu bisa memimpin doa. Mas Hanif, silakan. Oke. Mohon perhatiannya. Mohon tenang sejenak untuk memulai pembelajaran, berdoa dulu ya. Tolong yang khusyuk, yang sungguh-sungguh jangan bercanda, karena ini menyangkut diri kita dengan yang kuasa. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Hanif. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hanif. Ya, ini contoh keberanian ya, contoh jiwa kepemimpinan. Dia mau walaupun tidak ditunjuk ya. Kita harus berikan apresiasi. Tidak banyak orang yang berani seperti Mas Hanif ini ya. Kita ini melakukan pembelajaran penjas ya, sehat. Sehat itu penting anak-anak. Kenapa? Jika kita tidak sehat, kita tidak mampu. Contohnya saja, kalian mengikuti pembelajaran penjas ini, pergi ke sekolah saja, jika kalian sakit, tidak akan mungkin gitu ya. Gimana cara menjaga pola hidup sehat? Ya, angkat tangan, ada yang bisa? Oke, Mbak Citra, silakan. Oh ya, cara menjaga pola hidup sehat ya, tentunya menjaga pola makan, makan makanan bergizi ya, makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore atau malam gitu. Pagi itu sarapan ya, yang ringan-ringan sarapan, nggak usah terlalu berat. Yang penting kita ada asupan, ada tenaga buat melakukan aktivitas untuk hari ini ya. Itu selain menjaga pola makan, yaitu menjaga pola istirahat yang cukup. Manusia istirahat sehari itu minimal tidur ya 8 jam sehari ya. Lebih dari itu kita harus pertanyakan, ada yang salah nggak dengan diri kita gitu. Apakah kita mungkin terlalu lelah atau terlalu malas untuk melakukan aktivitas yang lainnya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak akan melakukan presensi kepada kalian untuk mengecek kehadirannya. Tadi sudah berhitung sebelum baris, saat berbaris tadi sudah berhitung ya. Oke, saya presensi lagi. Abdul hadir, Arif hadir, Anang hadir, Bintang hadir, Chandra, Diki, Ellen, Vivi, Indah hadir ya, Jamal ya, Siti
Tuh, Siti ada berapa ini kok? Angkat tangan 3 anak. Kamu Siti siapa? Oh, Siti Fatimah, Siti Aminah, Siti Nur. Ya, Siti ada 3. Keren. Oke. Bapak rasa cukup untuk presensi, semua hadir. Jumlah siswa 32, betul? Ya. Oke, pembelajaran kita kali ini yaitu materinya senam. Nah, sampai di sini, senam. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu senam? Nggak ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan sedikit. Senam itu aktivitas fisik ya, yang mengikut sertakan gerak atau aktivitas untuk otot kecil maupun otot besar kita untuk melakukan gerakan. Agar apa? Kita melakukan gerakan itu dengan lincah, dengan kekuatan, dengan koordinasi dan irama. Dan supaya gerakan kita itu mencapai keteraturan, keserasian, keselarasan, itu senam. Tujuannya yaitu kelincahan, kekuatan, ya, koordinasi gerak untuk mencapai keserasian, ya, seperti itu. Ada yang tahu nggak jenis-jenis atau macam-macam senam ini? Ya, senam akrobatik, bener. Senam aerobik, betul. Senam ritmik, ya, betul. Senam irama, ya, senam irama itu sama ya, seperti senam ritmik. SKJ, ya, SKJ itu masuknya kategori senam umum, ya, atau biasa dilakukan oleh halayak masyarakat di luar sana ya. SKJ, Mahumere, senam jantung sehat, senam Indonesia bisa. Perbedaannya dengan aerobik apa? Aerobik itu beatnya, ketukannya lebih cepat. Kita lakukan det 1, 2, 3, 4, 5 cepat. Hitungannya itu ketukan mars 1/4 atau 1/8. Kalau SKJ itu 1/8. Gitu ya. Ya, manfaat senam sendiri itu apa? Ya, menjaga pola hidup sehat, benar. Alangkah tepatnya itu menjaga kebugaran kita, ya, kebugaran jasmani. Ya. Selain itu menjaga kelincahan tubuh, menjaga stabilan otot, ya, meningkatkan koordinasi gerak, keselarasan gerak, ya, gitu. Bapak sekarang tanya. Kita ini akan memulai dengan senam ritmik, ya. Artinya kita melakukan senam dengan gerakan diiringi irama musik, diiringi menggunakan alat ataupun tanpa alat. Contoh alat yang digunakan dalam senam ritmik, contohnya saja tongkat. Tongkat itu digunakan dalam senam ritmik. Bagaimana kita memegang tongkat nantinya, melakukan ayunan tongkat ke kiri atau ke kanan, ke depan, ke belakang, gitu ya. Senam ritmik. Yang paling basic stepnya adalah jalan di tempat. Itu senam ritmik. Jalan di tempat biasa, jalan di tempat seperti senam aerobik, senam SKJ, jalan di tempat. Kemudian melangkah ke depan, ke kanan, samping kiri, ke belakang. Nanti kita juga akan mengkombinasikan ke depan, kanan, kiri, belakang gitu. Selain itu mengayunkan tangan, ayunan ke depan, samping kanan, kiri, ayunan ke belakang. Nanti bisa dikombinasikan dengan memegang tongkat, mengayunkan tongkat ke depan dengan langkah ke depan, ke samping. Ya, seperti itu. Nah, tujuannya yaitu dalam pembelajaran kali ini, ya, dalam pembelajaran kali ini saya sampaikan bahwa tujuan kita yaitu kita mampulah
setidaknya mampu menguasai dulu, memahami konsep bagaimana nanti melangkah ke depan, melangkah ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kita bisa memahami itu dulu. Setelah kita paham, baru nanti kita melakukan praktik, mempraktikkan apa yang nantinya, apa yang setelah kita pelajari tadi, apakah kita mampu menerapkannya atau tidak ya. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Itu senam ritmik. Selain senam ritmik juga ada senam ya, tadi senam artistik disebutkan ya. Senam artistik ini dalam Olimpiade, SEA Games, Asian Games, mungkin kalian pasti banyak yang tahu. Ada yang megang alat kayak naik kuda itu, pinggangnya memutar-mutar. Nah itu namanya senam kuda pelana. Terus ada yang bergelantungan memakai gelang di atas ya, itu namanya ya benar ya benar. Oke, beberapa pertanyaan sudah terjawab. Ada yang akan ditanyakan mungkin dari anak-anak untuk pembelajaran kita nantinya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita tidak usah lama-lama di sini, kita langsung menuju ke aula untuk ya perkenalan gerak saja dulu ya, perkenalan gerak kita ya, sedikit step by step dulu aja ya. Oke, sekarang kita ke aula. Kalau yang bawa minum bawa saja, nanti jangan sampai ada yang keluar dari aula dengan alasan minum. Mending sekarang kalian beli minum dulu baru ke aula ya. Saya tunggu 5 menit di aula sekarang. Oke.